Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bahas atau misalnya mau bahas tentang termodinamika. Nah, termodinamika ini tentang ilmu panas ya. Ilmu panas, tapi bedanya dengan kalor atau misalnya pada teori kinetik gas. Jadi termodinamika ini dia membahas tentang bagaimana proses suatu keadaan, suatu sistem gitu kan, yang melibatkan panas. Nah, oke, kita mulai dari hukum 1 termodinamika. Sebenarnya hukum termodinamikanya ada 3 ya, tapi kita bahas yang hukum satunya aja. Nah, ini udah hukum 1 termodinamika. Jadi ini enggak fokus. Bentar. Jadi hukum 1 termodinamika itu jadi kalor yang diterima atau misalnya kita masukkan ke dalam sistem, sebagian dipakai untuk usaha dan sebagian lagi dipakai untuk perubahan energi dalam. Atau secara matematisnya Q sama dengan W ditambah delta U. Nah, Q-nya ini adalah kalor, W-nya adalah usaha, delta U-nya adalah energi dalam. Nah, ini intinya. Kalau misalnya kita mau menghitung perubahan energi dalam atau delta U, kalau menurut teori kinetik gas itu kan 3/2 dikali N dikali K dikali delta T. Kalau dia delta U, kalau misalnya U saja energi dalam, berarti ini tanpa delta T atau pakai T saja gitu ya, dengan T-nya harus dalam Kelvin. Nah, ini delta U. Nah, sekarang N itu apa? N itu adalah jumlah partikel, K-nya adalah konstanta, kemudian delta T-nya adalah perubahan suhu, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan usaha? Usaha didapat dari dalam proses kan ini kan namanya proses ya, termodinamika itu proses. Berarti ada sesuatu yang berubah. Ya kan? Ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang berubah, berarti kita analogikan atau kita lebih mudah digambarkan dengan suatu kurva atau grafik. Nah, kurva yang dipakai adalah kurva tekanan terhadap volume. Karena yang nanti patokan yang berubah itu adalah tekanan dengan volumenya. Nah, jadi misalnya ini ada kurva P terhadap V. Jadi tekanan terhadap volume. Misalnya dalam kondisi tertentu prosesnya misalnya dia bentuknya seperti ini. Nah, karena enggak agak mustahil, misalnya mungkin ada yang lurus gitu kan ya, ada yang seperti apa gitu kan ya, sedemikian rupa gitu. Nah, misalnya bentuknya seperti ini nih prosesnya. Berarti di sini suatu prosesnya itu kayak gini. Berarti ini ada misalnya P awal, ini yang akhir gitu kan. Ini volume awal, ini volume akhir gitu kan. Bagaimana kita menghitung usaha dari sini? Nggak fokus nih. Susah. Sorry. Oke. Menghitung usaha dari sini itu kita tinggal menghitung luas daerah yang ada di bawah kurva. Di bawah kurva ya, jadi bukan di samping. Karena kalau misalnya kurvanya dia belok kan bisa aja kita ngambil luas ke samping ya. Nah, itu enggak. Jadi kalau yang namanya usaha itu kurva di bawah. Gitu ya. Jadi misalnya ini luasnya itu adalah usahanya. Atau misalnya kalau integral, ini karena kurvanya bukan linear ya. Jadi untuk menghitung luasnya saya ambil dari integral dari P dV. Itu ya. Nah, itu ya. Jadi kita menghitung dari luas kurva ini. Oke. Nah, sekarang tadi kan termodinamika itu kan sebenarnya dia membicarakan tentang proses. Nah, proses yang dimaksud itu apa sih? Nah, ini adalah macam-macam dari proses termodinamika. Sebenarnya dia ada 4. Jadi ada yang pertama ada isobar, kedua ada isokorik, kemudian ada isotermal dan adiabatik. Nah, isobar itu kan dia tekanannya tetap. Jadi kalau misalnya ada suatu proses termodinamika, nah tekanan tetap,
berarti di sini nilai P di sini kan ada yang nggak ada yang atas bawah ya, pasti di satu nilai gitu kan. Misalnya ini suatu nilai tekanan, ini P1, ini P2, pasti volumenya berubah. Jadi kalau misalnya P-nya tetap, V-nya yang berubah. Nah, V yang berubah itu jadi dia relatif. Bisa V yang berubah itu volumenya mengembang. Kalau volumenya mengembang berarti dia arahnya ke sini. Ya. Tapi kalau misalnya volumenya mengecil, itu misalnya arahnya berarti kebalikannya. Gitu ya. Jadi ini V1, yang ini V2. Nah, tadi yang namanya usaha, ya kan? Yang namanya usaha kan luas di bawah kurva. Nah, ini kan berarti kan ini usahanya ada kan? Ya, entahlah berapa gitu, pokoknya usahanya ada gitu kan. Nah, kemudian untuk delta U-nya bagaimana? Delta U-nya juga di sini ada. Karena di sini kalau delta U itu kan yang penting dia ada perubahan suhu. Ya kan? Nah, di sini yang dibikin tetap itu hanya tekanan, berarti perubahan suhunya ada. Nanti kita bahas tentang perubahan suhu, kondisi bagaimana aja sih yang dia terjadi perubahan suhu. Yang pasti di sini ada 3/2 kali N kali K kali delta T. Jadi selama ada perubahan suhu, ini perubahan energi dalam juga pasti ada. Nah, kemudian kalau misalnya tadi sesuai dengan hukum termodinamika 1, di mana kalor itu adalah usaha ditambahkan energi dalam. Nah, maka pada proses isobar berarti kayak normal seperti hukum satu termodinamika gitu. Jadi sini usahanya ada, energi dalamnya juga ada. Jadi Q sama dengan W ditambah delta U. Oke. Lalu proses yang kedua adalah isohorik. Proses yang kedua isohorik. Isohorik itu adalah volumenya tetap. Nah, kalau misalnya dia volumenya tetap, berarti di sini kita punya grafik P terhadap V. Gitu ya. Nah, volumenya tetap berarti nilai V-nya 1 dong di sini. Nah, berarti volumenya tetap, ini kemungkinannya adalah P-nya yang berubah. Nah, berarti kalau misalnya dia tekanannya diperbesar, mungkin akan seperti ini. Nah, bagaimana dengan usahanya? Tadi kan usaha itu kan adalah luas di bawah kurva, bukan di samping kurva. Jadi kalau misalnya ini luas di bawah kurva itu nggak ada, berarti usahanya 0. Jadi kalau misalnya kata hukum 1 itu adalah W ditambah delta U, karena W-nya sama dengan 0, maka kalor yang diberikan itu sepenuhnya dipakai untuk perubahan energi dalam. Nah, gitu. Nah, itu proses isohorik. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah proses isotermal. Bentar ya. Proses yang ketiga ini adalah isotermal. Kalau isotermal berarti yang tetap adalah suhu. Nah, yang tetap adalah suhu. Jadi kalau misalnya grafiknya tetap dia P terhadap V, ini P terhadap V. Jadi kalau misalnya dia grafik isotermal, berarti P-nya berubah, V-nya juga berubah, gitu ya. Nah, tapi di sini grafiknya karena kita lihat bahwa P dikali V dalam isotermal atau misalnya pada suhu yang tetap, itu kan sama dengan konstan ya, harus sama dengan konstan. Artinya kalau sama dengan konstan, P1 kali V1 itu harus sama dengan P2 dikali V2. Jadi kalau misalnya ini, kalau hasil perkalian ini nilainya harus sama, artinya nilai ini berdua, ini harus saling berkebalikan, supaya hasilnya sama dengan ini. Jadi kalau misalnya tekanannya diperkecil, gitu kan, maka volumenya otomatis dia membesar. Seperti itu. Jadi kalau misalnya P-nya, misalnya kalau P kecil, berarti nya besar. Kalau nya besar, nya kecil, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia kurvanya ini ya, jadi nggak lurus dia, tapi melengkung. Kalau misalnya, nah ini adalah, nah kan, kalau misalnya P-nya tinggi, misalnya P1 di sini V1. Tapi kalau misalnya yang dia rendah ini, yang ini P2, ini V2. Jadi nilainya gini, landai. Ya. Nah, pada proses isotermal berarti di sini karena suhunya sama, kok T-nya suhu?
Salah, maaf. Tetap ya. Oke, kalau T-nya tetap, berarti di sini tidak ada delta T. Jadi delta T-nya sama dengan 0. Delta T sama dengan 0, kalau misalnya kita mau cari delta U atau perubahan energi dalam, itu kan kita punya rumus 3/2 dikali N, dikali K, dikali delta T. Nah, ini hasilnya 0. Kalau yang ini 0, otomatis delta U-nya itu sama dengan 0. Nah, itu. Delta U sama dengan 0, kita masuk ke hukum 1 termodinamika, itu sama dengan W ditambah delta U. Ya kan? Maka otomatis Q-nya itu sama dengan W. Artinya, kalor yang dipakai itu sepenuhnya dipakai untuk usaha. Kalau misalnya yang tadi, yang pada proses isokorik, nah bedanya kalau dengan isokorik, kalau isokorik, kalor yang dipakai itu sepenuhnya dipakai untuk perubahan energi dalam. Tapi kalau misalnya pada isotermal, kalor yang dipakai itu untuk seluruhnya untuk usaha. Kalau tadi yang pertama isobar, nah kalau isobar adil tuh, usahanya ada ya kan, perubahan energi dalamnya juga ada. Oke, proses selanjutnya itu adalah ini yang mungkin agak-agak baru ya, proses yang keempat. Proses yang keempat itu adalah proses adiabatik. Nah, kalau adiabatik, apanya tetap udah nggak ada lagi besarannya gitu kan. Nah, adiabatik itu yang bukan tetap, 0. Jadi, Q-nya sama dengan 0. Kenapa bisa begitu? Nah, adiabatik ini proses dia sistemnya terisolasi. Isolasi dengan tertutup itu beda. Jadi kalau misalnya tertutup, sistem tertutup, contohnya kalian menaruh air panas di dalam gelas, kemudian kalian tutup, ya kan? Itu pasti setengah jam dia udah dingin, padahal sistemnya tertutup. Nah itu gimana? Itu kan masih ada kalor yang keluar. Masih ada kalor yang keluar dari air panas, dia keluar ke lingkungan, karena di lingkungan suhunya mungkin lebih rendah kalau di air panas gitu ya. Nah, jadi dia kalornya keluar, sehingga akan menurunkan suhu. Seperti itu. Jadi padahal sistemnya ditutup ya, air panas masukin dalam gelas kemudian tutup. Lain halnya kalau misalnya air panas kita masukkan ke dalam termos, nah itu kan ditutup juga kan, tapi dia beda, namanya isolasi. Kalau sistem terisolasi seperti pada termos, itu tidak ada kalor yang keluar dan tidak ada kalor yang masuk. Ya kan? Jadi tidak ada kalor yang keluar dan tidak ada kalor yang masuk. Nah, terus bagaimana di dalamnya gitu kan? Kalau misalnya sederhananya, kalau kita hanya menyimpan saja pada air, tidak ada perubahan apa-apa di dalamnya, itu suhunya akan tetap. Kalau pada air ya, tapi beda hal kalau misalnya dalam proses termodinamika. Jadi kalau misalnya proses adiabatik, kalau adiabatik, ini nanti akan ceritanya pada busi mesin ya, nanti kan Ibu bahas pada sistem atau mesin Carnot terhadap V itu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia Q-nya sama dengan 0, sebenarnya kurvanya gini ya. Kalau kurvanya kalau tadi kan isotermal kan lurus landai, tapi kalau adiabatik dia lengkung gini. Nah, gitu ya. Misalnya ini adiabatik yang dia volumenya mengembang, itu kan. Ini pada gas ya, bukan pada air. Ini pada gas. Jadi kalau misalnya dia punya suatu volume, ya kan, tertutup, terisolasi, tidak ada kalor yang keluar masuk, gitu kan. Di sini V1, gitu kan, ini V2. Nah, kalau misalnya dia volumenya mengembang gitu kan, kalau gas gitu kan, gas volumenya diluaskan gitu kan, namanya dimuaikan, volumenya dimuaikan gitu kan. Nah ini berarti tekanannya dia akan menurun. Nah tekanannya dia akan menurun, berarti di sini ini P1, di sini P2. Mirip sama isotermal, sebenarnya mirip-mirip, tapi dia suhunya tidak tetap. Nanti Ibu jelasin kenapa dia bisa suhunya tidak tetap. Nah, jadi di sini tadi kalau misalnya
Q-nya sama dengan 0, dari hukum 1 termodinamika W sama dengan Q sama dengan W ditambah delta U. Nah, berarti kan Q-nya kan 0. Ini kan 0 sama dengan W ditambah delta U. Maka di sini W itu sama dengan minus delta U. Nah, artinya apa? Artinya usaha yang dilakukan itu, kalau misalnya usahanya positif ya, kalau kita memberikan usaha, kalau usaha yang dilakukan itu kan dia dipakai untuk perubahan energi dalam, tapi dia nilainya minus atau nilainya berkurang. Gitu. Nah, coba sekarang kita lihat animasinya ya, Bu. Tapi kan ini kan Q-nya sama dengan 0, tidak ada kalori yang keluar masuk, berarti suhunya di dalam tetap dong. Kalau misalnya dia diam saja. Nah, tapi kan ini kan dalam kondisi kalau misalnya volumenya diperbesar. Ini dalam gas ya. Volumenya diperbesar atau tekanannya juga dirubah gitu kan. Maka di situ si partikel dari gasnya itu akan berubah kecepatannya. Nah, perubahan dari partikel atau perubahan kecepatan pada partikel itu kan akan mempengaruhi dari perubahan suhu. Maka dari sini bedanya dengan isotermal, ini delta T-nya ada. Gitu. Kok jadi tak ada? sorry. Biar enak lah dia dulu, enak dibaca. Jadi ini delta T-nya di sini ada delta T-nya. Gara-gara apa? Gara-gara ada perubahan kecepatan pada partikel. Nanti Bu tunjukkan animasinya ya. Oke, ini adalah analogi dari bagaimana proses adiabatik. Nah, tadi kan proses adiabatik ini akan adalah sistemnya terisolasi, artinya tidak ada kalor yang keluar masuk di sini, gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya kita memampatkan volume, ini kalau misalnya ini ya tadi memampatkan volume, ini kalau misalnya ini warnanya merah berarti dia suhunya panas. Kalau dia warnanya berubah jadi biru, berarti dia suhunya dingin. Kita lihat bagaimana pergerakan si partikelnya. Ini kan si partikel gas ini kan dia akan bergerak gitu ya. Seandainya kalau misalnya dia sini volumenya kita perkecil atau kita persempit, maka ruang gerak dari si partikel ini akan semakin terbatas. Makin terbatas, maka dia karena bertumbukan dengan yang lain dan dia bergerak, saling bertumbukannya lebih sering gitu kan, maka kecepatannya akan bertambah gitu. Kecepatan bertambah sesuai dengan teori kinetik gas. Apabila kecepatan partikel itu bertambah, maka otomatis si suhunya juga akan bertambah gitu kan. Begitu juga kalau misalnya kita konsepnya dibalik. Kita mau menaikkan suhu atau misalnya mau menaikkan suhu gas dengan sengaja gitu kan, itu otomatis dengan volume yang sama itu akan memperbesar kecepatan partikel. Nah, jadi kalau misalnya ini sistem dimanfaatkan, kita lihat, nah si partikelnya ini geraknya lebih cepat. Walaupun di sini sistemnya terisolasi, dia akan kayak panas sendiri gitu. Nah, kemudian sebaliknya kalau misalnya volumenya kita perbesar gitu kan, nah ini akan mendinginkan si suhu dari si partikel gas. Ya kan, yang tadi hasilnya geraknya cepat, karena volumenya kita perbesar gitu kan, volumenya kita perbesar, maka ruang geraknya di sini akan semakin bebas gitu ya, leluasa gitu. Akhirnya gerakannya akan turun, kecepatannya menurun, otomatis dia energi kinetiknya juga menurun dan akan menurunkan nilai dari energi dalam. Gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita perbesar volumenya itu nanti nilai delta U-nya itu nanti akan minus gitu, sesuai dengan yang tadi yang adiabatik itu ya. Nah, ini sistem adiabatik. Jadi dia konsepnya memang tidak ada kalor keluar masuk, tapi di sini perubahan dari suhunya itu gara-gara apa? Gara-gara si gerakan dari partikelnya. Itu ya, seperti itu.